Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bayu Sastra, NIM 1915001, kelas BKPI 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI, Psikolog. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian masa bayi 0 sampai 24 bulan dan aspek-aspek perkembangan pada masa bayi seperti aspek fisik, motorik, dan kognitif. Kita mulai dari pengertian masa bayi usia 0 sampai 24 bulan. Masa bayi adalah masa dianggap sebagai masa dasar karena merupakan awal mula periode kehidupan yang sesungguhnya, karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi terbentuk. Masa ini berlangsung dari usia 0 semenjak dilahirkan sampai 24 bulan. Periode pertama setelah bayi dilahirkan disebut periode tidur, karena 88%-nya digunakan untuk tidur, 7%-nya digunakan untuk makan, sedangkan 1%-nya digunakan untuk tingkah laku spontan. Di sini dan selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan. Ada 3, yaitu fisik, motorik, dan kognitif. Aspek perkembangan fisik yaitu membahas tentang pola pertumbuhan bayi secara fisik, seperti dari pertumbuhan gigi, pertumbuhan tulang, rambut, dan sebagainya. Yang kedua, aspek perkembangan motorik, tingkah laku seperti ekspresi dan lain-lain. Sedangkan pertumbuhan kognitif ini membahas tentang kemampuan berpikir atau kapasitas berpikir. Jadi ya, kita mulai dari usia 0 sampai 2 minggu. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru atau di luar rahim. Penyesuaian diri ini mencakup perubahan suhu, mengisap dan menelan bernapas, dan pembuangan kotoran. Yang kedua, seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, tetapi yang di punggung biasanya akan segera menghilang. Dan yang ketiga, proporsi kepala dengan panjang tubuh kira-kira 1:4 dibandingkan dengan pada orang dewasa kira-kira 1:7. Dan yang kedua, perkembangan motorik. Perkembangan motorik. Gerakan-gerakan bayi baru lahir bersifat acak dan tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian di lingkungan. Secara umum, gerakan tersebut dapat dibagi 2 kategori, yaitu yang pertama, gerakan menyeluruh. Gerakan menyeluruh terjadi di seluruh tubuh bila salah satu bagian tubuh distimulasi, walaupun gerakan yang paling menonjol terjadi pada bagian yang diberi stimulasi. Biasanya gerakan menyeluruh semakin meningkat dan semakin sering terjadi dari hari ke hari. Gerakan terbesar biasanya terjadi pada pagi hari setelah tidur yang relatif lama, sedangkan paling sedikit di siang hari, mungkin lelah karena dimandikan dan dikenakan pakaian pada pagi harinya. Rasa lapar, sakit, dan perasaan tidak enak juga ikut menimbulkan banyak gerakan. Yang kedua, gerakan khusus. Gerakan khusus meliputi bagian-bagian tubuh tertentu. Gerakan ini termasuk gerakan refleks yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan indera khusus dan yang tidak berubah dengan pengulangan rangsang yang sama.
Selanjutnya di usia bayi 2 minggu sampai 2 tahun dan seterusnya. Yang pertama, perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, kemudian mulai menurun, dan dalam tahun kedua tingkat pertumbuhan cepat menurun. Setelah tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi, sedangkan pada tahun kedua jadi sebaliknya. Yang ketiga, proporsi tubuh. Pertumbuhan kepala berkurang sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat, sehingga bayi berangsur-angsur menjadi kurang berat di atas, dan pada saat akhir bayi tampak lebih ramping dan tidak gempal. Yang keempat, selama tahun kedua, ketika proporsi tubuh berubah, bayi memperlihatkan kecenderungan bangun tubuh yang khas seperti ektomorfik, mesomorfik, dan endomorfik. Selanjutnya, perkembangan motorik. Yang pertama, gerakan refleks tersenyum muncul pada minggu pertama, sedangkan senyum sosial reaksi tersebut senyum orang lain mulai antara bulan ketiga dan keempat. Selanjutnya, dalam posisi terungkap, bayi dapat menahan kepala secara tegak dalam usia 1 bulan, dalam posisi telentang pada usia 5 bulan, dan dalam posisi duduk pada usia 4-6 bulan. Yang ketiga, pada usia 2 bulan, bayi dapat berguling dari samping ke belakang. Pada usia 4 bulan, dari terungkap ke samping, dan pada usia 6 bulan dapat berguling sepenuhnya. Dan yang keempat, pada usia 4 bulan, bayi dapat ditarik ke posisi duduk. Usia 5 bulan dapat duduk dengan dibantu. 7 bulan dapat duduk tanpa dibantu bantal atau sebentar, dan duduk tanpa bantuan selama 10 menit atau lebih pada usia 9 bulan. Yang kelima, gerakan ibu jari memenuhi jari-jari lain dalam usaha menggenggam muncul pada usia 3 atau 4 bulan, dan dalam usia mengambil benda antara 8-10 bulan. Pada akhir kedua, bayi dapat memindahkan tubuh dengan cara menendang. Pada usia 6 bulan, dapat bergerak pada posisi duduk. Bayi bisa merangkak pada usia 8 bulan sampai 10 bulan. Menarik diri sendiri ke posisi berdiri pada usia 10 bulan. Berdiri dengan bantuan pada 11 bulan. Berdiri tanpa bantuan pada usia 1 tahun, dan berjalan tanpa bantuan pada usia 13-14 bulan. Yang ketiga, perkembangan mental atau intelektual. Kemampuan intelektual kognitif berkaitan dengan thinking, perceiving, dan understanding. Untuk mengenal lingkungan, bayi menggunakan sistem penginderaan dan gerakan motorik. Namun, karena saraf-saraf otaknya belum matang, maka pengenalan terhadap lingkungan tersebut atau berpikir, mempersepsikan, memahami lingkungan seringkali logis dan tidak realistis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bariyatul Jannah, NIM 1915011. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Dosen pembimbing Ibu Siska Dewi Paramita, MPSI Psikolog. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang masa perkembangan bayi
usia 0 sampai 24 bulan. Dari aspek perkembangan emosi, aspek perkembangan sosial, dan aspek perkembangan bahasa. Nah, di sini saya akan membahas mengenai satu aspek perkembangan emosi. Pada bayi, terdapat pola tertentu yang bersifat khusus, seperti 1. Kemarahan. Nah, kemarahan yang dimaksud di sini yaitu bayi menjerit, meronta, menendang, mengibaskan tangan, dan memukul. Nah, biasanya kita bisa lihat dari bayi yang pada umumnya yaitu jika mereka marah, maka mereka akan meronta-ronta dan mereka akan menangis serta mereka biasanya menendang siapa yang ada di sekitarnya. Kedua, ketakutan. Nah, ketakutan yang dimaksud di sini yaitu bayi merasa takut jika berada di dalam ruangan gelap, jika berada di tempat tinggi, dan melihat binatang. Dapat kita ambil contoh dari salah satu tersebut yaitu jika kita memberikan gambar binatang kepada bayi, maka mereka akan ketakutan jika melihat binatang tersebut. Ketiga, rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu di sini yaitu bayi ingin tahu mengenai mainan baru, ingin tahu mengenai menjulurkan lidah, membuka mulut, memegang, serta membolak-balik. Nah, di sini bayi biasanya ingin tahu terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya. Semua mainan yang ada di sekitarnya mereka pegang untuk memuaskan apa yang mereka ingin tahu. Keempat, kegembiraan. Nah, jika bayi gembira, maka mereka akan tersenyum. Mereka akan tertawa dan menggerakkan lengan serta kakinya. Nah, dapat kita lihat jika bayi tersenyum, maka ia merasa bahagia serta mereka menggerakkan kaki serta lengannya. Dan kelima, afeksi. Nah, maksud afeksi di sini yaitu mereka memeluk mainan kesayangannya dan mencium barang-barang kesayangannya. Nah, di sini bayi merasa senang jika mainannya dipeluk. Apabila kita mengambil barang-barang mainannya tersebut, maka mereka akan menangis. Kedua, aspek perkembangan sosial. Nah, aspek perkembangan sosial pada bayi ini yaitu tergantung usia. Yang pertama, usia 2 bulan. Pada usia ini, bayi responsif terhadap manusia dan apa-apa dan bukan manusia. Nah, maksud di sini yaitu bayi peka terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya, baik itu manusia maupun yang bukan manusia, termasuk benda-benda mainannya. Kedua, usia 6 bulan. Nah, pada usia ini, bayi mulai tertawa sosial. Maksudnya yaitu bayi tersenyum itu ditujukan kepada seseorang atau bayi lain. Akan tetapi, tersenyum tersebut bukan refleks karena reaksi tubuh terhadap rangsang. Ketiga, umur 7 bulan. Nah, pada umur ini terjadi generasi pada semua orang. Maksudnya terjadi generasi pada setiap bayi. Keempat, usia 7 sampai 12 bulan. Nah, pada masa ini terbentuklah spesifik attachment, yaitu bayi takut terhadap orang asing dan attachment ditujukan kepada ibunya karena dia merasa bahwa ibunya tersebut adalah orang yang paling dekat hubungan dengannya. Nah, apabila dia berada di samping ibunya, maka ia akan merasa bahagia dan senang. Kelima, usia 9 sampai 13 bulan. Nah, pada usia ini, bayi mencoba menyentuh pakaian, muka, rambut bayi lain, dan mereka meniru suara dan perilaku orang yang ada di sekitarnya. Nah, pada usia ini, bayi kebanyakan meniru suara dan perilaku orang yang ada di sekitarnya. Seperti contoh, jika kita mengucapkan A, maka mereka akan mengucapkan A. Dan apabila kita mengucapkan B, maka mereka akan mengucapkan B. Begitupun sebaliknya. Dan
Apabila orang yang ada di sekitarnya berperilaku yang sedemikian, maka dia pun akan mengikutinya. Keenam, usia 6 sampai 18 bulan. Usia 16 sampai 18 bulan. Nah, pada usia ini bayi mulai menunjukkan negativisme, yaitu bayi berupa keras kepala terhadap perintah atau permintaan orang dewasa. Nah, pada masa ini, jika orang dewasa menyuruh bayi melakukan sesuatu, maka ia akan enggan melakukannya, dikarenakan pada masa ini ia keras kepala. Ketujuh, usia 18 sampai 24 bulan. Nah, pada usia ini, bayi berminat bermain dengan bayi lain dan menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya untuk membentuk hubungan sosial dengannya. Nah, maksud di sini yaitu bayi menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya untuk menguatkan hubungan sosialnya kepada bayi lain. Dan kedelapan, usia 22 sampai 24 bulan. Nah, pada masa ini bayi bekerja sama dengan sejumlah kegiatan rutin seperti makan, minum, mandi, serta berpakaian. Nah, dan yang terakhir yaitu ketiga, aspek perkembangan bahasa. Nah, aspek perkembangan bahasa di sini yaitu komunikasi. Nah, komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik itu tulisan, lisan, isyarat tangan, ungkapan, musik, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi, orang harus mampu mengerti apa yang disampaikan orang lain atau biasanya disebut dengan fungsi reseptif. Kemudian, mampu mengutarakan perasaannya kepada orang lain atau disebut dengan fungsi ekspresif. Nah, di dalam perkembangan bahasa bayi ini terdapat beberapa perkembangan pada bayi, yaitu satu, adanya kesenjangan antara fungsi reseptif dengan fungsi ekspresif. Nah, pada masa ini kemampuan mengerti apa yang disampaikan orang lain berkembang pada tahun pertama bayi, pada bulan pertama bayi. Nah, kemudian kemampuan mengutarakan pikiran atau perasaan baru berkembang kemudian. Kedua, ekspresi muka pembicara, nada suara, dan isyarat-isyarat tangan membantu bayi untuk mengerti apa yang dikatakan kepadanya. Pada usia 3 bulan, bayi masih mengerti apa itu rasa takut, apa itu rasa marah, dan apa itu rasa senang. Nah, pada masa ini, bayi mengerti jika melihat kita sedang marah, maka ia pun mengerti apa yang sedang kita rasakan. Ketiga, pada usia 6 bulan, sebagian besar bayi bisa mengucapkan kata mama, dada, nana, tata, atau biasa disebut dengan babbling. Keempat, pada usia 12 sampai 18 bulan, bayi sudah mengerti kata-kata misalnya ibu, bapak, mainan, makanan, bagian dari tubuh binatang. Dan terakhir kelima yaitu pada usia 18 bulan, bayi memasuki tahap 2 kata, yaitu ia sudah mampu mengucapkan 2 kata tersebut, tetapi masih terpotong. Misalnya kata mama pergi. Bayi tersebut mengucapkannya dengan kata mama gi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Oktarina dari kelas BKPI 2A dengan NIM 1915025 dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan dan dosen pengampunya Ibu Siska Dwi Paramita MPSI. Psikolog. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masa bayi dari umur 0
bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Saya di sini menjelaskan materi tentang masalah perkembangan anak, penyebab dan penanganannya, yaitu keterlambatan bicara dan keterlambatan berjalan. Penyebab terlambatnya anak berjalan, ada beberapa penyebab yang membuat anak terlambat jalan. Yang pertama, ibu mengalami infeksi saat hamil. Yang kedua, kelahirannya prematur atau tidak cukup bulan, tidak sampai 9 bulan telah lahir anaknya. Yang ketiga, terlalu sering digendong, anak tidak baik terlalu sering digendong. Yang keempat, mengalami kelainan fisik bawaan atau keturunan. Yang kelima, kematangan sistem motoriknya terlambat. Yang keenam, kekurangan nutrisi pada tubuh. Yang ketujuh, kebiasaan menggunakan baby walker. Baby walker itu pada gambar di samping seperti ini, baby walker. Nah, orang tua harus memastikan kondisi anak ke dokter jika anak berumur 18 bulan ke atas, belum bisa juga berjalan, atau mempunyai kelainan di kaki, misalnya kakinya panjang sebelah atau sebagainya. Lebih baik orang tua membawa anaknya sejak dini ke dokter dan memeriksanya agar anak dilakukan dan diatasi sejak dini. Cara-cara mengatasi terlambat berjalan: yang pertama, ajak anak berjalan dengan cara menuntunnya seperti gambar di samping. Kita lebih baik menuntunnya daripada kita menggendongnya. Yang kedua, batasi durasi menggendong anak. Maka dari itu, karena anak digendong akan malas berjalan dan membuat anak itu sangat-sangat malas berjalan. Yang ketiga, letakkan mainan yang terlalu jauh dari anak seperti gambar di samping. Karena suruh anak kita berjalan untuk mengambil mainan itu dan kita mengawasinya di samping, atau kita melapisi lantai dengan tempat karpet yang kalau anaknya jatuh tidak bakalan sakit. Yang keempat, biarkan anak bertelanjang kaki baik itu di lantai, di rumputan ataupun di tanah, karena anak itu bisa membuat anak tidak geli dengan itu dan bisa mengenal dengan rumput, lantai, dan tanah. Yang kelima, hindari anak menggunakan baby walker seperti gambar di samping. Jangan terlalu sering menggunakan anak baby walker karena bisa membuat anak terlalu malas untuk berjalan. Yang kedua, keterlambatan berbicara. Sebenarnya anak-anak berbeda-beda cara kemampuan berbicaranya. Ada patokan dasar yang bisa orang tua gunakan untuk mengukur kemampuan anak sejauh mana kemampuan bicaranya anak sesuai usianya. Yang pertama, usia 3 bulan. Banyak anak di usia ini mengekspresikan dengan menangis, misalnya meminta susu ataupun dengan yang lain, dengan mengekspresikan menangis. Usia 6 bulan, bayi sudah mengeluarkan suara yang berbeda-beda, misalnya contohnya ba ba ba, ma ma ma, pa pa pa. Dan pada akhir usia 6 bulan, bayi sudah bisa menoleh jika namanya dipanggil, misalnya nama anaknya Bayu. Misal jika kita memanggil nama anaknya Bayu, maka anak tersebut langsung menoleh di akhir usia 6 bulan. Dan yang ketiga, usia 9 bulan, bayi sudah memahami kata dasar tidak, jangan, dan boleh. Misalnya, kita melarang anak tersebut untuk menyentuh itu, maka dari itu, anak tidak akan menyentuh itu jika kita sudah bilang tidak ataupun jangan. Begitu pula jika kita menyuruh anak tersebut, misalnya silakan memakan ini, boleh mengambil ini. Nah, maka anak tersebut sudah mengerti pada usia 9 bulan dengan bahasa seperti itu. Usia 12 bulan. Bayi sudah bisa mengucapkan dengan nama orang tua, misalnya mama,
papa, ayah, dan sudah mengenal, misalnya mengenal benda-benda seperti boneka, botol mie, botol susu, mainan. Usia 18 bulan, bayi sudah mengerti, bayi sudah mengerti dan mengerti kata-kata, dan bayi juga bisa mengulang kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, ini pipi, mana pipimu, dia akan menunjukkan ini pipi, dan dia akan mengikuti kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya ibu misal seperti itu. Usia 24 bulan, bayi sudah bisa mengenal 50 kata, misalnya mau susu, mau makan, dia akan meminta apapun dengan kita, dengan ibu, orang tuanya. Misal, ayah mau makan, ibu mau susu. Nah, kita bisa merangsang kemampuan berkomunikasi anak. Yang pertama, ikuti semua ucapannya. Yang kedua, berbicara dengan bergerak. Yang ketiga, biasakan menggunakan narasi. Yang keempat, puji perkembangan anak. Hebat anak adek, sudah bisa merangka atau sudah bisa berbicara. Nah, jika usia 24 bulan anak belum bisa juga berbicara atau menggumam sendiri, lebih baik orang tua membawa anak kalian sejak dini memeriksa ke dokter atau ke dokter anak. Tanyakan apa penyebab anak seperti itu, atau sudah penyebabnya atau dari kandungan ataupun ada yang karena anaknya terjatuh mungkin. Lebih baik kalian konsultasi ke dokter sejak dini agar anak kalian tidak apa-apa. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari saya, maka dari itu, sebagai orang tua harus memperhatikan anak, jangan sampai anak ibu bapak terkena penyakit apapun. Dan lakukanlah pengecekan ke dokter sejak dini. Perlu diingat ibu bapak, kecepatan perkembangan tiap anak itu berbeda-beda. Namun, jika ibu bapak khawatir, tidak ada salahnya memeriksa anak ibu bapak ke dokter anak. Saat berkonsultasi dengan dokter, biasanya menjalani beberapa tes seperti tumbuh kembang dan tes pendengaran. 1 dari 300 bayi mengalami gangguan pendengaran sehingga menyebabkan terhambatnya berbicara, dan juga dokter akan memeriksa kondisi fisik dan nilai kemampuan gerak motorik anak, mencari tahu penyebab keterlambatan berjalan anak tersebut, dan memberikan saran tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah keterlambatan berjalan dan keterlambatan berbicara. Maka dari itu, ibu bapak harus memperhatikan anak dan kegiatan anak ibu bapak sehari-hari, jadi anak ibu bapak tidak terkena penyakit apapun. Mungkin itu saja penjelasan saya yang tentangnya masa bayi 0 bulan sampai 24 bulan. Materinya masalah perkembangan anak, penyebab dan penanganannya, masalah keterlambatan berbicara dan keterlambatan berjalan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diana Oktarina dari kelas BKPI 2A, NIM 1915019. Dosen pengampu Siska Dwi Paramita, MPSI. Baiklah, dengan adanya video ini saya akan memenuhi nilai ujian akhir semester
psikologi perkembangan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan membahas masalah yang terjadi pada perkembangan masa bayi, yaitu masalah bayi tidak berekspresi sesuai dengan stimulus yang diberikan, bayi tidak merangkak, dan bayi mengalami kejang atau step. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas tentang masalah pada bayi yang tidak berekspresi. Bisa dikatakan bayi tidak berekspresi ini yang bayi yang tidak menangis, tertawa, atau jarang tersenyum. Baiklah, ini penyebab bayi yang jarang menangis yang perlu Anda ketahui. Menangis merupakan aktivitas yang sering dilakukan bayi. Namun, ada segelintir bayi justru jarang menangis. Kondisi ini bisa membuat ibu kebingungan dan tentunya khawatir memikirkan sebenarnya penyebab bayi mereka jarang menangis. Apakah bayi yang jarang menangis termasuk keadaan normal? Baiklah, penyebab bayi jarang menangis. Kondisi bayi yang jarang menangis dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, mulai dari sifat yang tenang hingga penyakit tertentu, yaitu memiliki sifat yang tenang beberapa jam atau beberapa hari setelah melahirkan. Biasanya orang tua sudah dapat melihat emosi bayi dari lahir. Bayi yang sudah jarang menangis bisa disebabkan karena bayi memiliki sifat yang tenang. Anda dapat mempelajari sifat bayi dengan melihat beberapa faktor. Yang pertama, aktif dalam beraktivitas atau tidak. Yang kedua, memiliki siklus makan dan tidur yang teratur. Yang ketiga, ceria atau sering tidak berekspresi. Yang keempat, sensitif terhadap cahaya, terang, dan suara keras atau tidak. Yang kelima, sering menangis atau jarang menangis. Yang keenam, ketika menangis, mudah ditenangkan atau tidak. Baiklah, saya akan membahas tentang sindrom Down, di mana sindrom Down merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan kromosom abnormal, di mana terdapat kesalahan dalam pembelahan sel sehingga menghasilkan kromosom 21 yang lebih. Sindrom Down merupakan mempengaruhi pertumbuhan fisik, kemampuan kognitif, dan mendengarkan risiko lebih tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan. Sindrom Down bisa menyebabkan bayi jarang menangis atau tidak berekspresi. Tanda-tanda ini biasanya berlangsung sejak lahir dan bukanlah perilaku yang biasanya. Sebab jika awal bayi aktif dan sering menangis, namun menjadi lesu dan jarang menangis, maka hal tersebut disebabkan oleh infeksi, dehidrasi, maupun penyakit kuning. Jika itu terjadi pada bayi maka Anda harus waspada dan segera membawanya ke dokter. Baiklah, cara mengatasi bayi jarang menangis atau jarang berekspresi. Dalam mengatasi bayi jarang berekspresi atau jarang menangis, tentu harus mengetahui apa penyebabnya. Bisa saja itu hal serius atau bukan. Agar mendapat jawaban pasti, konsultasi dari dokter. Berikut adalah cara-cara mengatasi agar bayi bisa berekspresi dan agar bisa menunjukkan hal yang seperti tersenyum, yaitu sering memberi makan ASI, mengajak bermain, dan cukup tidur. Pastikan bayi Anda tidur dengan nyaman dan waktu yang cukup untuk tidur. Baiklah, berikutnya saya akan membahas masalah bayi tidak merangkak. Berikut penyebab bayi tidak merangkak adalah kurangnya stimulasi dan penggunaan baby walker. Berikut adalah contoh gambar baby walker. Karena terbiasa dan nyaman di baby walker, bayi jadi tidak melatih kakinya untuk merangkak. Sering pula terjadi kesalahpahaman pada orang tua
Si kecil dianggap tidak merangkak padahal ia mengesot. Kemampuan merangkak biasanya diawali dengan merayap. Pada saat itu, lututnya bergerak seperti hewan berkaki 4. Gerakannya menyilang kontralateral di mana tangan kiri maju dan kaki kanan maju. Memang banyak perdebatan kalau bayi tidak merangkak, otot tidak berkembang, otak tidak berkembang, tetapi itu masih menjadi kontroversi. Merangkak memang ada manfaatnya untuk perkembangan otot. Aktivitas ini juga dapat menstimulasi otak kiri dan kanan sehingga dapat merangsang perkembangan otak bayi. Tapi bayi yang tidak merangkak tidak masalah, otaknya pun tetap berkembang. Jadi orang tua tidak perlu merasa bersalah dan cemas. Baiklah, berikut cara mengatasi bayi yang tidak bisa merangkak. Yang pertama, beri mainan di hadapan bayi agar terangsang untuk menggapainya dan mengambil dengan merangkak. Yang kedua, hindari penggunaan baby walker karena akan membuat bayi malas belajar merangkak. Kemudian yang ketiga, mama, papa, kakak bisa memberi contoh merangkak agar si kecil meniru gerakan itu. Yang keempat, jangan terburu-buru menyuruh bayi untuk merangkak bila posisi duduknya belum pasti dan belum benar. Yang kelima, perhatikan juga keseimbangan motoroik di tangan. Kalau bayi tampak belum kuat untuk merangkak, jangan dipaksa dulu ya Bu. Dudukan bayi dan rangsangkan. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas tentang bayi yang mengalami kejang atau step. Berikut penyebab bayi yang mengalami kejang. Fungsi dan gerak tubuh diatur oleh otak lewat hantaran sinyal listrik neurotransmitter. Berikut adalah gambar neurotransmitter yang dikirim menuju saraf-saraf otot. Terjadi akibat adanya kelainan aktivitas sinyal listrik tersebut sehingga menyebabkan gangguan pada gerakan, sensasi, kesadaran atau menimbulkan perilaku ganjil tanpa disadari dan tanpa bisa dikendalikan oleh si empunya tubuh. Kelainan aktivitas neurotransmitter ini bisa dipicu oleh kerusakan saraf yang bisa disebabkan oleh cedera kepala atau cacat lahir, masalah dengan keseimbangan senyawa kimia dalam otak, infeksi, hingga demam tinggi. Kejang pada bayi cenderung disebabkan oleh demam tinggi sehingga disebut kejang demam atau step. Kejang demam sering terjadi pada anak berumur 6 bulan hingga 5 tahun. Penyebab kejang demam adalah demam tinggi akibat peradangan infeksi. Diduga faktor genetik juga berperan dalam kasus kejang demam anak, terutama jika ada riwayat sifilis dalam keluarga. Berikut adalah cara mengatasi bayi yang terkena kejang atau step. Yang pertama, jangan memasuki benda apapun ke dalam mulut bayi tersebut. Yang kedua, jangan pula memaksa membuka mulut dengan sendok. Jangan meminumkan kopi kepada bayi tersebut yang mengalami kejang. Tidak boleh diberikan makanan atau minuman apapun. Memberikan makanan atau minuman dapat menyebabkan anak tersedak sehingga saluran napas tersumbat dan berujung pada henti napas atau kematian. Jangan menahan kaki atau tangan anak dengan paksa saat kejang, karena justru dapat menyebabkan patah tulang. Setelah kejang berangsur pulih, biarkan ia tidur dan beristirahat. Ketika kejang usai, mungkin bisa merasakan kantuk atau masih belum sepenuhnya sadar. Terus awasi anak hingga anak terbangun dan sadar sepenuhnya.